Cari guru agama harus hati-hati juga. Ya, jangan sampai kita hanya semangat menghadiri kajian, tapi ternyata kita tidak selektif dalam memilih guru agama kita. Ya, kasihan nanti kalau misalnya antum tidak hati-hati dalam memilih guru, bisa jadi nanti gurunya mengajak demo, antum ikut demo. Ya, gurunya ngajak ngebom di sembarang tempat, antum malah seperti itu. Gurunya ngajak mut'ah, antum ikut. Ini berbahaya. Teruslah menuntut ilmu dari guru-guru yang rabbani, guru-guru yang akidahnya lurus, takwanya tinggi, dan akhlaknya mulia. Akidahnya lurus, takwanya tinggi, akhlaknya mulia. Yang keempat, ilmunya mumpuni. 4 kriteria ini harus ada pada seorang guru. Karena guru itu menurunkan ilmunya, menurunkan takwanya, menurunkan akhlaknya, menurunkan akidahnya. Kalau misalnya guru tersebut ilmunya tidak mumpuni, maka kita akan banyak menyia-nyiakan waktu kita. Ya, seperti misalnya kita ingin belajar tentang mekanik, ya. Kita belajarnya kepada orang yang tidak ahli. Misalnya kita belajar kepada orang yang ahli psikologi, padahal inginnya belajar mekanik. Maka kita banyak membuang-buang waktu dengan orang ini. Harusnya kalau kita belajar tentang permesinan, ya kita belajar kepada orang yang ahli permesinan, mumpuni ilmunya. Cari orang yang mumpuni ilmu agamanya, sehingga kita belajar kepada orang tersebut, waktu yang sedikit kita dapat ilmu yang banyak. Lurus akidahnya ini juga keharusan. Kecuali pada ilmu-ilmu yang mungkin kita tidak bisa dapatkan kecuali dari orang-orang yang akidahnya tidak lurus. Tapi ilmu tersebut tidak banyak dipengaruhi oleh akidahnya. Selama kita masih bisa belajar kepada guru-guru yang akidahnya lurus, maka ambillah dari mereka. Saya contohkan ya, misalnya ilmu qiraat, ya, sanad Quran. Ini banyak dari ulama-ulama ahli sunnah di negara Saudi Arabia mengambil dari guru-guru yang secara akidah tidak lurus. Tapi kan memang ilmu tersebut tidak mempengaruhi akidah seseorang, atau kalau mempengaruhi, pengaruhnya sangat kecil. Sehingga orang yang akidahnya sudah kuat tidak akan terpengaruh dengan akidah yang dibawa oleh guru-gurunya. Tapi yang penting dia dapat sanadnya. Kalau kita sudah mendapatkan guru Al-Quran yang bersanad, yang berakidah al-sunnah, maka ambillah dari mereka. Akidah ini sangat mempengaruhi cara berpikir kita dalam memahami agama. Kemudian akhlak, ini juga harus kita perhatikan. Kalau guru kita akhlaknya tidak bagus, maka kita juga akan terpengaruh dengan akhlak yang tidak bagus itu. Di dalam sejarah Islam, ada seorang ulama yang sangat luar biasa ilmunya. Tapi para ulama banyak yang menyarankan kita untuk tidak membaca buku-bukunya. Siapa yang tahu? Ibn Hazm. Ibn Hazm ini ulama yang sangat luar biasa kedalaman ilmunya. Sampai-sampai Al-Qurtubi, ini satu masa, Al-Qurtubi yang punya tafsir, itu tidak ada apa-apanya, dibanding dengan Ibn Hazm Al-Andalusi. Imam Al-Qurtubi juga dari Andalusia, Spanyol. Dulu itu negara Islam. Tapi para ulama tidak menyarankan kita membaca buku Ibn Hazm. Kenapa? Karena akhlaknya, karena mulutnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan mulutnya Ibn Hazm ini lebih tajam daripada pedang. Iya, tajam kepada para ulama. Akhlak itu turun kepada murid. Makanya di pepatah kita ada apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kenapa demikian? Karena akhlak itu menurun dari ustadz ke murid. Antum bisa lihat ini. Coba lihat, murid-murid yang akhlak gurunya tidak baik akan menjadi tidak baik akhlak. Murid-murid yang gurunya lisannya itu buruk, lisannya itu tajam kepada saudara-saudaranya, murid-muridnya akan seperti itu. Maka cari guru agama, rujukan kita dalam agama, orang-orang yang berakhlak mulia. Kemudian ketakwaan. Takwa ini juga sangat penting.
Kalau gurunya tidak bertakwa, maka ilmunya akan sulit menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah ini dari ketakwaan. Para imam, antum melihat para imam. Imam yang 4 itu punya ketakwaan yang istimewa. Subhanallah. Mereka kalau kita lihat ibadahnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sangat luar biasa. Imam Abu Hanifah disebutkan dalam biografinya setiap hari menghatamkan Al-Quran. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Beliau bekerja sebagai penjual kain. Imam Abu Hanifah itu kerjanya apa? Penjual kain. Beliau punya keluarga. Beliau juga mengajarkan ilmunya kepada manusia. Tapi bisa menghatamkan Al-Quran setiap hari. Imam Malik rahimahullah, beliau juga sangat semangat dalam membaca Al-Quran. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau meliburkan semua kajiannya. Dan beliau fokus membaca Al-Quran saja di bulan Ramadan. Imam Malik rahimahullah ta'ala sangat mengagungkan hadis Nabi SAW. Sampai beliau tidak mau membaca hadis Nabi kecuali dalam keadaan suci. Subhanallah, kita saja, banyak dari kita yang biasa saja membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Imam Malik rahimahullah ta'ala bukan hanya membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, beliau tidak mau kecuali dalam keadaan suci. Ini menunjukkan pengagungan yang luar biasa dari beliau, dan ini ketakwaan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau juga demikian. Beliau punya amalan yang sangat luar biasa. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Bahkan ketika bulan Ramadan, beliau dalam sehari, di siang menghatamkan Al-Quran, di malam harinya juga menghatamkan Al-Quran. Ini siapa yang bisa seperti ini? Belum lagi keikhlasan beliau dalam menulis, dalam mengajarkan ilmu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala punya ketakwaan yang sangat istimewa juga. Beliau dalam sehari semalam bisa sholat lebih dari 300 rakaat. 300 rakaat. Ini keistimewaan ketakwaan inilah yang akhirnya menjadikan ilmu mereka berkah. Ilmu mereka akhirnya benar-benar berbobot dan diterima oleh kaum muslimin karena ketakwaan yang sangat luar biasa. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, cari guru agama harus hati-hati juga, ya. Jangan sampai kita hanya semangat menghadiri kajian, tapi ternyata kita tidak selektif dalam memilih guru agama kita. Ya, kasihan nanti kalau misalnya antum tidak hati-hati dalam memilih guru, bisa jadi nanti gurunya mengajak demo, antum ikut demo. Ya, gurunya ngajak ngebom di sembarang tempat, antum malah seperti itu. Gurunya ngajak mut'ah, antum ikut. Ini berbahaya. Jangan dianggap ini sesuatu yang sepele. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau kita belajar ilmu agama, cari guru yang mumpuni ilmunya, cari guru yang tinggi takwanya, ya, cari guru yang akhlaknya mulia, kemudian akidahnya lurus.